Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club Orientasi bersama Anak Matematika. Nah, sebelumnya saya sudah membahas tentang materi statistika, yaitu ukuran kecenderungan memusat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ukuran kecenderungan menyebar pada data kelompok. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di ukuran kecenderungan menyebar ini? Nah, silakan disimak videonya sampai habis. Oke. Nah, pada ukuran kecenderungan menyebar, yang pertama itu adalah rentang. Nah, rentang di sini adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, pada ukuran kecenderungan menyebar ini akan dibahas tentang rentang antar kuartil yang disingkat dengan RAQ, ya. Nah, rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil 1 dengan kuartil 3. Ya, ini yang diselisihkan adalah kuartilnya. Oke. Nah, pada perhitungan sebelumnya, pada video sebelumnya, kita sudah mendapatkan nilai Q1 yaitu 64,3 ya di sini. Kemudian kita mendapatkan nilai Q3-nya adalah 74,11. Nah, maka untuk mendapatkan rentang antar kuartilnya yaitu Q3 dikurang Q1. Nah, berarti kita dapat 74,11 dikurangi 64,3 yaitu 9,81. Nah, selain rentang antar kuartil, kita akan menentukan simpangan kuartil yang disingkat dengan SQ. Nah, apa itu simpangan kuartil? Yaitu setengah dari rentang antar kuartil. Ya, setengahnya dari hasil 9,81 ini. Yaitu dirumuskan dengan SQ sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Nah, maka setengah dikali 9,81 yaitu hasil dari RAQ-nya ini. Jadi dapatnya 4,905. Nah, berikutnya yaitu tentang rata-rata simpangan yang disingkat dengan SR. Oke. Nah, rata-rata simpangan adalah jumlah harga mutlak jarak setiap data terhadap rata-rata kumpulan data dibagi dengan banyaknya data. Ya. Nah, di sini bisa kita artikan bahwa RS adalah sigma F dikali XI min X bar ya per N. Nah, apa itu F-nya? F-nya yaitu frekuensi, kemudian XI-nya adalah titik tengah, kemudian X bar-nya adalah rata-rata, dan N-nya adalah banyaknya data. Nah, sekarang kita lihat tabel di bawah ini. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai tengah dari tabel distribusi frekuensi yang kita tentukan pada video sebelumnya. Dengan masing-masing frekuensinya di sini 4, 4, 8, 30 sampai kelas ke-8. Nah, kemudian rata-ratanya adalah 68,68. Kita juga sudah menghitungnya. Maka untuk mendapatkan kolom keempat yaitu XI min X bar. Berarti 68,68 dikurangi 47,5. Dapatnya min 21,18. Nah, ini dihitung semua sampai kelas ke-8. Nah, setelah itu kita cari nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari XI min X bar. Nah, di sini nilai mutlaknya adalah 21,18, 15,18, sampai kelas ke-8 yaitu 20,82. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil dari tabel yang paling belakang di sini, yang paling kanan, yaitu nilai mutlak dikali dengan frekuensi. Nah, kita dapatkan 84,72
60,72 sampai kelas ke-8 yaitu 20,82. Maka di sini dijumlahkan yaitu 628,56. Nah, untuk mendapatkan rata-rata simpangan tadi, yaitu jumlah dari tabel yang paling kanan dibagi dengan banyaknya data atau jumlah frekuensinya. Ya, maka akan jadi, nah di sini tadi hasil sigma F dikali nilai mutlak X min X barnya adalah yang ini. Maka 6,628,56 dibagi 100. Jadinya 6,286. Nah, berikutnya adalah standar deviasi dan varians. Nah, perhitungan standar deviasi atau simpangan baku dapat dilakukan terhadap sampel dan juga populasi. Nah, di sini teman-teman perhatikan nanti data yang dipakai itu data sampel atau data populasi. Ya. Nah, karena di sini ada perbedaan penggunaan dalam penyebutnya. Nah, kita lihat untuk standar deviasi pada sampel di sini penyebutnya adalah N-1, yaitu sigma fxi kuadrat dikurangi sigma fxi dikuadratkan per N dibagi dengan N-1. Berarti ini menandakan bahwa datanya adalah data sampel. Nah, yang kedua adalah standar deviasi untuk data populasi, yaitu akar dari sigma fxi kuadrat dikurangi sigma fxi dikuadratkan per N. Nah, di sini dibagi lagi dengan N. Nah, ini berarti menandakan bahwa data yang digunakan adalah data populasi. Nah, untuk keterangannya masih sama dengan yang sebelumnya bahwa F adalah frekuensi, XI adalah titik tengah, X bar adalah rata-rata, dan N adalah banyaknya data. Nah, sekarang kita lihat tabel perhitungannya, yaitu, nah, kita sudah menghitung nilai X ini dengan tabel yang sebelumnya juga, dengan frekuensi yang sama. Kemudian karena di sini kita butuh fxi dikuadratkan, maka kita akan kuadratkan nilai xi-nya dulu. Berarti nilai x ini akan kita kuadratkan jadi 2256. Ya, 47,5 kuadrat ya, 53,5 kuadrat sampai kelas terakhir yaitu 89,5 kuadrat. Nah, karena di sini juga kita butuh fxi, yaitu kita cari juga F dikali XI, yaitu 190, 214, kemudian 59,5 dikali 8, hasilnya 476,00, dan kita jumlahkan semuanya dari kelas 1 sampai kelas terakhir, yaitu 6.868. Nah, karena kita juga butuh F dikali XI kuadrat, maka kita akan kalikan juga dari F dengan XI kuadrat, yaitu 4 dikali 2256,25, yaitu 9025. Nah, jumlahnya adalah 478.063. Nah, setelah tabelnya terisi, kita bisa menentukan nilai standar deviasi dari sampelnya, yaitu hasil dari jumlah fxi kuadrat, yaitu yang kolom terakhir 478063, kemudian dikurangi jumlah dari fxi, yaitu yang ini 6.868 dikuadratkan per N-nya adalah 100. Karena ini adalah data sampel, maka 100 dikurang 1. Ya, hasilnya adalah 6,201. Nah, selain standar deviasi, kita juga mencari varians. Nah, varian itu adalah kuadrat dari simpangan baku atau standar deviasi. Jadi ini tinggal dikuadratkan saja. Berarti hasilnya adalah akar dikuadratkan kan jadinya 1 ya, berarti 64,33091. Nah, bagaimana dengan yang data populasi?
kita cari juga, yaitu sigma fxi kuadratnya sama 478,063, kemudian fxi-nya 6868 dikuadratkan per 100, pembaginya bukan 100 dikurang 1, tapi pembaginya adalah 100, karena ini adalah data populasi. Nah, hasilnya berbeda dengan yang data sampel. Yang data populasi hasilnya adalah 7,981 ya. Nah, berapa variansnya? Yaitu varian adalah kuadrat dari simpangan baku, maka hasilnya adalah 63,6876. Nah, gini. Kemudian selain standar deviasi dan juga varians, kita lihat yaitu ada koefisien varians. Nah, apa itu koefisien varians? Yaitu koefisien varian digunakan untuk membandingkan variasi antara nilai kecil dan nilai besar yang dinyatakan dalam persen. Nah, dalam koefisien varians ini dinyatakan dengan persen. Nah, koefisien varians itu dirumuskan dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100% karena dinyatakan dalam persen. Nah, sehingga koefisien varians untuk data sampel pada tabel 2 adalah, nah di sini tadi kita dapat standar deviasi untuk data sampelnya adalah 8,021. Nah, rata-ratanya adalah 68,68. Nah, tinggal dikali 100%, yaitu 11,68%. Nah, kemudian koefisien varians untuk data populasi pada tabel 2. Nah, tadi kan untuk data sampel, sekarang untuk data populasi, yaitu, nah tadi kita dapat standar deviasi untuk data populasinya adalah 7,981. Kemudian dibagi dengan rata-ratanya adalah 68,68 dikali dengan 100%. Oke. Nah, maka hasilnya adalah 11,62%. Oke, nah ini untuk koefisien varians. Nah, berikutnya adalah koefisien kemiringan. Nah, ini dilambangkan dengan A3. Mungkin di beberapa buku referensi nanti lambangnya beda, tetapi ini maksudnya sama ya, koefisien kemiringan. Nah, apa itu koefisien kemiringan? Yaitu ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Nah, kita lihat ada beberapa rumus di sini. Ini yang pertama yaitu X bar min modus per standar deviasinya. Kemudian yang kedua adalah bisa kita gunakan 3 dikali rata-rata dikurangi median per standar deviasi. Kemudian yang ketiga menggunakan kuartil yaitu Q3 dikurangi 2Q2 ditambah Q1 per Q3 min Q1. Kemudian yang keempat menggunakan persentil yaitu persentil 90 dikurangi 2 kali persentil 50 ditambah persentil 10. Kemudian dibagi dengan persentil 90 dikurangi persentil 10. Nah, bagaimana penarikan kesimpulan kemiringan? Yaitu kita lihat di sini. Nah, jika A3-nya sama dengan 0, maka distribusinya adalah berbentuk simetri. Kemudian, kalau A3-nya kurang dari 0, maka distribusinya miring ke kiri atau negatif. Kemudian, jika A3-nya lebih dari 0, maka distribusinya miring ke kanan atau positif. Nah, kita lihat seperti apa yang simetri, kemudian seperti apa yang negatif, dan seperti apa yang positif. Lihat di sini. Nah, yang pertama adalah kurva simetris. Dia bentuknya sempurna, kanan kirinya dia imbang. Ya,
Artinya di sini rata-rata sama dengan modus sama dengan median. Letaknya ada di kelas yang sama. Ya. Nah, kemudian kurva negatif, dia akan landai di sebelah kiri, ya, landai di sebelah kiri. Artinya si nilai dari median dan modus ini lebih dari rata-ratanya. Kemudian kurva positif, nah dia lebih landai yang sebelah kanan. Maka untuk rata-ratanya itu lebih besar dari modus dan juga median. Jadi ada bedanya ya, untuk yang gambar kurva simetris, kemudian kurva negatif, dan juga kurva positif. Nah, teman-teman nanti harus bisa membedakan mana yang simetris, mana negatif, dan mana yang positif. Lihat hasil dari A3-nya, apakah dia sama dengan 0, apakah dia lebih dari atau kurang dari. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, kita punya data sebelumnya yang sudah kita tentukan, yang data yang sebelumnya kita gunakan dengan N-nya adalah 100, kemudian nilai terkecilnya adalah 45, nilai maksimumnya adalah 90, nilai rata-rata, median, modus, kuartil 1, kuartil 3, persentil 10, dan persentil 90. Nah, di sini tidak saya tulis kuartil 2-nya, karena kuartil 2 itu sama dengan nilai median. Ya. Nah, kita akan cari koefisien kemiringannya, yaitu saya gunakan yang X-bar dikurangi modus per standar deviasinya. Yaitu X-barnya kita ambil dari yaitu X-bar 68,68. Kemudian modusnya adalah 69. Kemudian dibagi dengan standar deviasinya yang tadi kita dapatkan yaitu 8,021. Nah, ketika kita hitung dapatnya min 0,040. Nah, di sini hasilnya adalah min 0,040. Karena di sini adalah negatif, berarti dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, artinya distribusi data miring negatif atau landai di sebelah kiri. Sehingga kecenderungan data mengumpul di atas rata-rata. Nah, bisa kita lihat seperti gambar di sini, ini adalah kurva negatif, yaitu datanya akan mengumpul di atas rata-rata. Nah, di sini kan X-barnya nih paling kiri. Berarti mediannya ini dan modusnya itu di atas rata-rata. Nah, ini untuk koefisien kemiringan. Nah, berikutnya adalah koefisien kurtosisnya A4. Di sini ada beberapa buku yang menulis KK ya. Nah, di sini saya gunakan lambangnya adalah A4. Oke. Nah, apa itu koefisien kurtosis? Yaitu derajat kepuncakan dari suatu distribusi. Biasanya diambil dari relatif distribusi normal. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa macam bentuk derajat kepuncakan dari suatu distribusi. Yang pertama adalah leptokurtik. Nah, di sini kurvanya adalah sempurna, ya, kanan kirinya imbang. Kemudian ada mesokurtik, ya, bisa dilihat perbedaannya dengan leptokurtik. Kemudian yang ketiga adalah platikurtik, bisa dilihat perbedaan dari leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Nah, ciri-cirinya bagaimana untuk ketiga kurva ini? Yaitu, nah, untuk leptokurtik itu untuk jika A-nya lebih dari 0,263. Kemudian, kalau untuk platikurtik yaitu untuk A4-nya kurang dari 0,263. Ya. Nah, kemudian untuk mesokurtik yaitu A4-nya sama dengan 0,263. Nah, kalau yang leptokurtik ini kurvanya terlalu runcing.
Nah, kalau untuk mesokurtik dia imbang, kiri runcingnya dan sebelah kanannya. Nah, kalau untuk platikurtik dia nggak runcing, dia di atasnya ini puncaknya agak datar. Nah, ini disebut dengan platikurtik. Nah, rumus untuk koefisien kurtosis adalah A4 sama dengan setengah kali Q3 min Q1 per P90 dikurangi P10. Nah, P ini adalah disebut dengan persentil. Nah, berikutnya adalah contoh untuk koefisien kurtosis. Nah, di sini kita punya data yang sebelumnya. Kita akan cari koefisien kurtosisnya dengan cara A4 sama dengan setengah dikali Q3 min Q1 dibagi persentil 90 dikurangi persentil 10. Nah, kita substitusikan Q3-nya adalah 74,11, kemudian Q1-nya adalah 64,3, kemudian persentil 90-nya adalah 76,45, dan persentil 10-nya adalah 58. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 0,266. Nah, jadi bagaimana kesimpulannya? Karena 0,266 lebih dari 0,263, maka model kurva adalah runcing atau letokurtis. Ya. Nah, ini bisa dilihat pada gambar sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya adalah skor baku dan skor T. Nah, skor baku atau nilai baku adalah suatu data yang ditentukan dengan Z ya. Nah, Z ini bisa dicari dengan XI min X bar per S. Sedangkan skor T ditentukan dengan 10 ZI ditambah 50. Berarti untuk mendapatkan skor T ini kita harus mendapatkan nilai bakunya terlebih dahulu. Nah, pada data sebelumnya kita punya standar deviasi yaitu 8,021. Kemudian rata-ratanya adalah 68,68. Maka kita akan cari skor baku Z-nya. Nah, di sini kita punya XI atau nilai tengahnya yaitu 47,5, 53,5, 59,5 dan seterusnya. Maka kita akan menentukan nilai ZI-nya. Oke. Nah, di sini mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7 dan kelas 8. Oke, saya berikan sampel untuk Z1-nya yaitu pakai rumus yang ini ya, XI, berarti X yang pertama yaitu 47,5 dikurangi dengan X barnya tadi yang ini ya, 68,68, kemudian dibagi dengan S-nya adalah standar deviasinya atau simpangan bakunya yaitu 8,021. Nah, ini hasilnya adalah min 2641. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Z1-nya, baru kita cari T1-nya, yaitu 10 dikali Z1 ditambah 50. Nah, ini hasilnya adalah 10 dikali min 2,641 ditambah dengan 50. Nah, hasilnya adalah 23,59. Nah, ini untuk mencari Z, nilai baku dan juga skor T. Oke. Di sini buku referensi yang saya gunakan adalah Statistika Terapan, yaitu penulisnya adalah Dr. Kadir MPD. Oke. Terima kasih. Cukup sekian materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.